Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, kisah hari ini gua ingin menceritakan kasus yang terjadi di Bali tentang seorang wanita ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah kamar kos. Mirisnya kejadian ini, bayi berusia 2 bulan harus kehilangan sosok ibu untuk selamanya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sosok korban bernama Aluna Sagita, berusia 26 tahun yang berdomisili di Batam, Kepulauan Riau. Aluna memiliki kepribadian yang periang, ramah, dan mudah bergaul. Pada bulan Juni 2022, Aluna merantau ke Bali dan tinggal di kos-kosan bernama Gria Tambora, Jalan Tukat Batanghari 1, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Tempat kosan itu bisa dikatakan kosan elit, di mana tempatnya sangat private, bersih dan rapi. Aluna datang dan menempati kamar nomor 9 lantai 1. Dia datang dengan kondisi hamil tanpa diketahui siapakah suaminya. Sikap ramah pun dirasakan oleh penghuni kosan dan cleaning service, di mana Aluna selalu menyapa saat bertemu, hingga Aluna pun memiliki banyak teman. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Oktober 2022, Aluna melahirkan anaknya. Setelah melahirkan, tubuh Aluna pun kembali seperti semula dengan paras wajah yang cantik, tubuh ramping dan seksi membuat setiap pria yang melihatnya pasti akan tergoda. Dengan keindahan fisik yang diamanahkan oleh Sang Pencipta, ternyata Aluna ini pun bekerja menjadi PSK dan mempromosikan dirinya melalui akun sosial media yaitu Micet. Banyak pelanggan yang sudah keluar masuk untuk mendapatkan servisnya, dan dari sanalah sumber pendapatannya untuk menghidupi dirinya dan bayi yang baru dilahirkan. Di saat Aluna sedang melayani tamu, bayi itu pun dititipkan ke temannya yang berada di kamar lain. Pada tanggal 31 Desember 2022, malam harinya, Aluna mendapatkan pelanggan yang ingin merasakan servisnya. Namun ternyata pelanggan ini pun membooking Aluna dengan long time. Setelah disepakati harganya, Aluna dan pelanggan tersebut pun bertemu dan bergoyanglah mereka di kamar kosan tersebut. Pada malam itu, ada teman dari Aluna yang bernama Sophie Aryani berusia 22 tahun mendatangi kamar lalu mengetuk-ketuk pintu kamar, tetapi tidak ada respon dari Aluna. Sophie mencoba memanggilnya dari luar kamar, tetap saja tidak ada respon dari dalam kamar. Setelah hal itu pun dilakukan berulang-ulang kali, timbullah perasaan curiga dan khawatir telah terjadi sesuatu menimpa Aluna. Sophie pun melaporkan ke security kosan untuk memanggil tukang kunci dan melihat keberadaan dari Aluna. Pada akhirnya pintu pun berhasil terbuka dan benar saja kecurigaannya. Tubuh Aluna ditemukan di samping kasur dengan kondisi tanpa busana dan leher terjerat kabel hingga lidah pun menjulur keluar. Kepala menghadap ke timur, kaki ke arah barat dengan posisi menekuk. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat polisi melakukan olah TKP, polisi menemukan adanya 4 alat kontrasepsi yang sudah terpakai dan 1 belum terpakai. Selain itu, tas berisikan alat-alat make up, jam tangan, dan cincin milik korban. Namun 3 buah ponsel merek iPhone milik korban pun diketahui telah hilang. Tubuh korban pun segera dievakuasi dan polisi pun melakukan penyelidikan dengan menggali informasi dari para saksi lalu memeriksa rekaman CCTV yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban memiliki nama asli bernama Fitri. Dokter menemukan adanya luka lecet pada tubuh korban. Patahnya tulang lidah korban yang disebabkan jeratan kabel pada leher korban, serta adanya luka akibat benda tumpul. Sementara dari penyelidikan dan pelacakan, pihak kepolisian pun akhirnya dapat mengkerucutkan kepada 1 terduga pelaku yang terakhir melakukan transaksi dengan korban. Dan polisi pun mendapatkan ciri-ciri dari pelaku. Dari sanalah polisi melakukan pengembangan. Akhirnya polisi pun menemukan lokasi di mana terduga pelaku ini berada, dan didapati lokasinya berada di kosan Jalan Serma Gede, Desa Dau Putri Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk melakukan penangkapan. Polisi berhasil menangkap seorang pria yang berasal dari Blitar, Jawa Timur, bernama Raden Aryo Puspo Benowo, berusia 26 tahun. Ternyata pelaku ini pun berusaha kabur saat akan ditangkap. Terpaksa polisi pun memberikan kenang-kenangan seumur hidup pada kakinya. Pelaku ini pun sebelumnya pernah datang ke Bali. Namun pada tahun 2019 saat pandemi COVID, pelaku pun kembali pulang ke Blitar. Dan setelah pandemi itu mereda, tanggal 26 Desember 2022, pelaku kembali ke Bali untuk bekerja. Lalu bekerja di sebuah restoran di Bali. Kedatangan ke Bali, pelaku pun mengaku saat itu tidak memiliki uang. Bahkan dia pun harus berjalan kaki dari kosannya menuju tempat kerjanya. Saking tidak punya uangnya, pelaku pun sampai tidak makan dan harus minum air keran. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya pulang ke kos, saya tidur. Habis tidur, bangun tidur, saya nggak punya uang sama sekali. Saya minum air keran. Setelah itu, saya bingung harus ngapain. Dengan adanya desakan ekonomi tersebut, pelaku pun mulai mendownload aplikasi micet dengan tujuan untuk mencari targetnya dan mencuri barang milik dari PSK yang berada di dalam aplikasi tersebut. Sebelum memutuskan targetnya, pelaku pun sempat belajar dari YouTube bagaimana caranya untuk membuat orang pingsan. Setelah itu, pelaku pun mencari targetnya. Dari hasil interogasi ini, pelaku mengakui jika tidak ada hubungan spesial di antara keduanya. Hubungan mereka hanyalah antara pelanggan dan PSK saja. Setelah pelaku mendapatkan targetnya, keduanya pun berkomunikasi dan berbalas chat. Dan pada akhirnya disepakatilah harga untuk mendapatkan servis dari korban. Pelaku pun segera datang menuju ke lokasi dengan berjalan kaki dari kosannya. Setelah berada di dalam kamar, keduanya pun mulai memadu kasih dan bergoyang. Pelaku mengaku mendapatkan servis dari korban hingga 4 kali. Setelah 4 kali itulah di saat korban sedang beristirahat dan lengah, pelaku mencekik leher korban disertai dengan membenturkan kepala korban ke tembok. Setelahnya pelaku pun mengambil kabel lalu menjerat leher korban hingga membuat korban pun kehilangan nyawanya. Pelaku yang panik saat mengetahui korban meninggal dunia lantaran pelaku hanya ingin membuatnya pingsan sesuai dengan apa yang dipelajari di YouTube. Setelah itu pun dia mengambil 3 buah ponsel milik korban lalu mengunci kamar dan meninggalkan korban tanpa busana. Hingga akhirnya korban ditemukan dan kasus ini pun terungkap. Ternyata di dalam penyelidikan polisi bukan hanya menetapkan pelaku utama sebagai pelaku pembunuhan. Polisi pun menetapkan 3 tersangka lainnya. Lantaran polisi menemukan bukti dan fakta dalam menjalankan pekerjaan terlarang itu, korban tidak sendirian. Ketiga orang ini pun bertindak selaku operator dalam membantu dan mempromosikan korban untuk mencari tamunya. Dan polisi pun melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersebut dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Bersangkutan atau pelaku ini sengaja melakukan tindak pidana curas dan pembunuhan. Memang ingin menguasai barang dari korban yang menjadi sasarannya. Bingung harus ngapain. Setelah itu saya benar-benar situ saya melihat tutorial untuk membuat pingsan orang. Kasus ini pun sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk digelar persidangan pada kasus tersebut. Dan pelaku terjerat pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Guys, menurut gue pribadi, memang benar alat yang digunakan oleh pelaku berasal dari kamar korban. Namun sebelumnya pelaku ini pun sudah mempelajari bagaimana caranya untuk membuat orang pingsan. Dengan kata lain, sudah ada perencanaan matang saat pelaku akan melakukan kejahatan kepada korbannya. Semoga hakim dan jaksa bisa melihat kasus ini sebagai pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis yang berat kepada pelaku. Guys, mau sampai kapan korban berjatuhan dari aplikasi prostitusi tersebut? Mohon untuk pemerintah segera ditertibkan aplikasi itu. Jagalah kehormatan kalian sebagai wanita. Masih banyak kok pekerjaan yang halal tanpa harus membuka warung. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah untuk pelaku prostitusi. Amin. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?